Saya merupakan salah satu mahasiswa aktif di Unika Santo Paulus Ruteng. Dan saya itu menempuh pendidikan S1 kebidanan. Nah teman-teman, tanpa berlama-lama kita panggil narasumber kita. Narasumber, silakan masuk. Halo semuanya. Silakan berdua. Bagaimana untuk hari ini? Baik. Oke. Tolong perkenalkan nama karena teman-teman kita ini kayaknya langsung saja. Halo Sobat Sehat, perkenalkan nama saya Yulena Patricia Jampung. Jadi teman-teman, di sini itu saya sebagai narasumber. Saya merupakan mahasiswa aktif di Unika Santo Paulus Ruteng dan mengampu pendidikan S1 kebidanan. Nah teman-teman, ini merupakan salah satu podcast pertama kami, yaitu untuk menyelesaikan tugas bahasa Indonesia tentunya ya. Dan tujuan dari pembuatan podcast ini yaitu melatih kami untuk berbicara dengan benar di depan kamera. Nah, kali ini kami akan namakan podcast ini dengan nama apa ya? Ngobrol santai. Oh, ternyata narasumber kita sudah siapkan bahwa podcast kali ini namanya itu Ngobrol Santai. Serta kenapa sih kami mengambil nama podcast ini Ngobrol Santai? Karena ya kami mau ngobrol santai dong, berbincang-bincang tentang dunia kesehatan tentunya. Nah, di sini saya ingin bertanya, kira-kira topik yang akan kita angkat itu apa sih narasumber? Jadi teman-teman, judul podcast yang kami angkat itu tentang gizi buruk dan anemia pada ibu hamil berisiko fatal terhadap bayi baru lahir. Oh, itu teman-teman, bahwa topik kali ini adalah gizi buruk yang berisiko fatal pada bayi tentunya ya. Iya. Nah, di sini saya ingin membuka sesi sedikit. Nah, mengapa sih narasumber mengangkat topik ini dalam podcast penyelesaian tugas bahasa Indonesia? Jadi, mengapa saya memilih topik ini? Karena menurut saya topik ini sangat menarik dibahas, yang dimana saya melihat banyak sekali ibu hamil yang mengalami stunting karena kurangnya gizi yang asupan gizi yang tidak asupan gizi yang baik begitu. Oke teman-teman, bahwa tentunya itu kasus anemia ini sangat banyak tuh, khususnya di bagian timur kita juga ya. Iya. Sangat banyak, risiko stunting juga banyak sekali teman-teman. Nah langsung saja kita menggali lebih dalam lagi untuk sesi yang pertama. Oke, saya ingin bertanya, apa saja dampak gizi buruk pada kesehatan ibu hamil dan janin sih untuk narasumber? Dampak gizi buruk pada kesehatan ibu hamil dan janin itu, gizi buruk selama kehamilan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan bagi ibu hamil dan janin. Pada ibu hamil, gizi buruk dapat meningkatkan risiko anemia, preeklamsia, perdarahan, depresi maupun infeksi karena menurunnya sistem kekebalan tubuh dan kelemahan. Jadi bagi janin, gizi buruk dapat menyebabkan bibir sumbing, terus cacat tabung saraf, penyakit jantung bawaan, gastrohisis, berat badan, terus hipotiroid kongenital, keguguran, kematian janin dalam kandungan dan intrauterine growth restriction gitu. Oh, jadi begitu ya teman-teman, bahwa apabila seorang ibu itu terkena anemia itu sangat berisiko fatal bagi janinnya tentunya ya. Iya. Apalagi setelah melahirkan, seperti narasumber kita sebutkan tadi bahwa adanya itu gejala cacat dan bibir sumbing dan berat badan yang tidak stabil tentunya ya. Iya. Oke, aduh ternyata sangat berpengaruh fatal sekali. Itu loh guys. Langsung saja yang kedua itu nutrisi apa saja yang penting untuk diperhatikan selama kehamilan tentunya. Nutrisi yang penting diperhatikan selama kehamilan itu, yang pertama, nutrisi yang sangat penting selama kehamilan meliputi protein, karbohidrat, lemak, mineral, dan vitamin. Asam folat juga sangat penting untuk mencegah cacat tabung saraf pada janin. Zat besi diperlukan untuk mencegah anemia pada ibu hamil. Terus yodium penting untuk mencegah masalah tiroid pada bayi. Kalsium dibutuhkan untuk perkembangan tulang bayi. Vitamin D juga penting untuk kesehatan tulang dan sistem kekebalan tubuh. Oke, jadi begitu ya teman-teman. Tidak seru deh kalau begini kita tidak berbincang-bincang sedikit bahwa halnya gizi buruk ini sangat
berakibat fatal. Dan di sini juga kami ingin sarankan supaya kalau ada apa namanya sumbangan, bukan sumbangan apa yang kayak di desa-desa gitu apa Iya. namanya, yang pemerintah program itu kak, yang kayak bantuan ya. Asupan gizi. Kan kayak Bagi belakangan bayi yang stunted. belakangan ini tuh kita lihat bahwa program untuk asupan gizi bagi anak-anak itu kurang merata, khususnya di daerah terpencil. Diusahakan untuk diusahakan untuk pemerintah dan kerabat-kerabat kesehatan lainnya untuk melihat dan perhatikan ini. Oke, yang selanjutnya itu bagaimana cara mencegah gizi buruk selama kehamilan? Cara mencegahnya itu selain pola makan yang kurang sehat, masalah gizi selama kehamilan juga bisa disebabkan oleh faktor lain seperti penyakit hiperemesis gravidarum, gangguan makan, gangguan penyerapan nutrisi, terus diare, morning sickness, dan menyebabkan kurangnya nafsu makan, penggunaan obat-obatan tertentu yang mengganggu penyerapan gizi, dan kondisi kesehatan lain seperti infeksi kronis atau depresi. Oh ya teman-teman, bahwa ini juga itu akan apa namanya masuk ke kayak gangguan apa namanya kita tadi, Gangguan depresi. iya depresi. Oke, ternyata banyak ya gangguannya tentunya ya teman-teman. Iya. Wow, aku juga baru tahu lah teman-teman, ternyata gangguan dari kurang gizi itu sangat berpengaruh pada tubuh juga ya. Pada Wow, bayi. pada bayi juga, tentunya pada bayi sih saya yang sangat signifikan. Oke, yang selanjutnya, apa saja faktor lain selain pola makan yang dapat menyebabkan masalah gizi selama kehamilan? Oh, itu maaf sekali. Iya. Oke, langsung saja. Maaf ya teman-teman, aku juga tadi terlalu mendalami bincangan kita hari ini jadinya agak ngelag. Oke, selanjutnya itu bagaimana gizi buruk dapat menyebabkan cacat lahir pada bayi? Gizi buruk menyebabkan cacat lahir pada bayi. Gizi buruk dapat menyebabkan cacat lahir pada bayi karena kekurangan nutrisi penting seperti asam folat, vitamin B12, zat besi, zinc, selenium, dan niacin yang berperan dalam pembentukan organ dan sistem tubuh janin. Jadi kekurangan asam folat dapat menyebabkan cacat tabung saraf, sedangkan kekurangan vitamin B12 dapat menyebabkan masalah neurologis. Oke, neurologis ya guys. Wah, kayaknya banyak bahasa ilmiah loh guys. Anu saja, mengapa asam folat penting selama kehamilan dan bagaimana cara mencukupi kebutuhan asam folat tersebut tentunya? Pentingnya asam folat dan cara mencukupinya itu, asam folat sangat penting selama kehamilan karena berperan dalam mencegah cacat tabung saraf seperti anencefali dan spina bifida. Jadi asupan asam folat dapat dicukupi dengan mengonsumsi makanan yang mengandung folat seperti sayuran berdaun hijau, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Selain itu, suplemen asam folat juga dapat dikonsumsi sesuai rekomendasi dokter. Oke. Ini agak kayak saya ingin bertanya untuk pribadi saya. Menurut narasumber, apa sih peran penting pemerintah dalam memenuhi kebutuhan nutrisi pada ibu hamil? Perannya itu lebih berfokus pada ibu hamil, karena ibu hamil ini sangat berperan penting untuk menjaga kesehatan bayi. Untuk suaminya tentunya jangan lupa loh, ada peran suami dan keluarga. Untuk suaminya. Kalau keluarga sangat berperan penting juga untuk kesehatan ibu hamil itu. Dan pemenuhan nutrisinya ya. Intinya peran keluarga sangat penting untuk kesehatan ibu hamil. Oke. Teman-teman, jadi begini, untuk suami itu yang kayak jangan lupa ya bahwa nutrisi itu sangat penting bagi ibu saat mengandung. Jadi pemenuhan nutrisi itu sangat penting. Dan selanjutnya saya ingin bertanya, bagaimana kekurangan yodium dapat mempengaruhi kesehatan bayi yang baru lahir? Jadi kekurangan yodium selama kehamilan dapat menyebabkan bayi terlahir dengan hipotiroid kongenital yang dapat menyebabkan gangguan tumbuh kembang setelah lahir, kelainan jantung bawaan, anemia, dan hipotermia. Oke, jadi begitu ya teman-teman. Ada gangguan hipotermia dan anemia dan bawaan jantung ini
kayaknya itu kayak apa namanya penyakit turunan atau bagaimana itu ya? Tergantung dari kondisi kesehatan ibu juga. Tergantung dari Kandungan, dari dalam kandungan gitu. Ada juga yang dari gen gitu. Oh iya, dari keturunan ya kalau begitu ya, lebih ke keturunan. Iya, banyak sekali sih begitu. Langsung saja, apa itu LU Gera dan bagaimana gizi buruk dapat meningkatkan risiko terjadi kondisi ini? Jadi IUGR ini adalah intrauterine growth restriction, adalah kondisi ketika pertumbuhan janin terhambat selama di dalam kandungan, ditandai dengan ukuran dan berat janin yang tidak sesuai dengan usia kehamilan. Jadi gizi buruk pada ibu hamil dapat meningkatkan risiko terjadinya IUGR gitu. Apa tadi nama bahasa Inggrisnya? Intrauterine growth restriction. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang tidak tahu bahwa narasumber kita ini salah satu alumni di SMA ya, yang menempuh pendidikan bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris ya. Tahu lah ya. Jadinya bahasa Inggrisnya tidak terbelit guys, seperti saya. Kalau saya tidak bisa, saya tidak bisa kalau bahasa Inggris gitu, agak apa namanya melenceng di saya punya studi ya. Oke, yang selanjutnya, mengapa konseling rutin dengan dokter atau bidan penting selama kehamilan terkait asupan gizi? Pentingnya konsultasi rutin dengan dokter atau bidan. Ini konsultasi rutin dengan dokter atau bidan penting sekali selama kehamilan untuk memantau kondisi kesehatan ibu dan janin, serta mendapatkan saran terkait jenis makanan bergizi dan suplemen kehamilan yang perlu dikonsumsi. Jadi dokter atau bidan dapat memberikan rekomendasi yang sesuai dengan kebutuhan individu ibu hamil. Oke, yang selanjutnya teman-teman, bagaimana kalau narasumber sebagai, kan kita kan merupakan salah satu mahasiswa atau calon bidan masa depan tentunya. Menurut narasumber, apa yang terbaik atau program yang apa yang ingin narasumber lakukan saat menjadi bidan suatu saat nanti terkait dengan judul topik yang kita angkat hari ini? Kalau menurut saya, apabila saya menjadi seorang bidan nanti, saya ingin berperan di bagian asupan gizi ini. Maksudnya saya ingin berfokus kepada asupan gizi yang baiklah begitu untuk ibu hamil, agar angka stunting ini berkurang begitu. Ya, karena teman-teman, stunting juga itu mengakibatkan angka kematian atau angka risiko kematian pada bayi. Pada bayi baru lahir, bayi yang akan melahirkan. Jadi penyebab naiknya angka AKI dan angka B atau angka kematian ibu dan angka kematian bayi itu salah satunya itu karena risiko kurang asupan gizi dari saat di dalam kandungan maupun saat di luar kandungan tentunya. Untuk yang pertanyaan terakhir tentunya ya teman-teman, bagaimana saran atau kesan dari narasumber terkait topik hari ini? Sarannya itu bagi ibu hamil harus lebih memperhatikan asupan gizinya. Ya, untuk keluarganya juga harus lebih perhatikan gitu. Dan tentunya kami sebagai calon bidan masa depan mengharapkan kepada kepada ibu hamil maupun kepada keluarga agar bahwa kami sebagai bidan siap untuk memberikan konseling maupun edukasi terkait asupan gizi yang terbaik untuk ibu hamil tentunya ya. Iya, karena asupan gizi itu sangat penting loh. Nah teman-teman, sekian itu saja topik yang kami bawa hari ini. Maaf ya, kami itu agak kaku atau bagaimana, karena ini merupakan salah satu podcast pertama kami yang dimana penyelesaian tugas untuk menyelesaikan tugas bahasa Indonesia yang bertema melatih kami berbicara dengan benar dan baik di depan kamera tentunya. Jadi jangan masalahkan kami, mengapa sih kami berbicara kaku atau bagaimana. Dan kami juga baru
ingin belajar bagaimana itu berbuat podcast gitu. Jadi teman-teman, kami juga minta maaf apabila ada tutur kata maupun gerak-gerik kami yang tidak sesuai atau tidak berkenan di hati para penonton tentunya. Dan sekian podcast kali ini. Bye bye.